Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eva Farida dari SMAN 3 Bogor. Baik, saat ini saya akan menyampaikan materi fisika kelas 12 SMA mengenai rangkaian listrik arus bolak-balik. Nanti diharapkan kalian dapat mengaplikasikan besaran-besaran yang terkait dengan rangkaian listrik arus bolak-balik dan dapat menganalisis besaran-besaran yang terkait dengan rangkaian listrik arus bolak-balik. Baik, nah arus atau tegangan bolak-balik adalah arus atau tegangan yang besar nilainya selalu berubah-ubah secara periodik. Simbol tegangan bolak-balik itu seperti simbol tak terhingga yang dapat diukur dengan alat yang namanya osiloskop. Jadi alat osiloskop di sini untuk mengukur tegangan maksimumnya itu dapat terlihat. Nah, dalam bentuk diagram, arus bolak-balik itu dinyatakan dalam grafik sinus atau kosinus karena perubahannya secara periodik seperti fungsi sinus atau kosinus. Nah, sekarang kita lihat perbedaan grafik antara arus searah dengan arus bolak-balik. Sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai arus searah atau arus DC. Jadi kalau arus searah, arahnya selalu tetap setiap waktu. Ini seperti terlihat pada gambar di sini. Jadi besar arus itu tetap arahnya terhadap waktu, jadi searah. Seperti yang nomor A atau yang nomor C, ya, tidak ada yang berubah. Nah, sedangkan arus bolak-balik itu seperti dalam grafiknya itu fungsi sinusoidal, jadi ada bolak-balik. Ada yang ke atas, ada yang puncak atas, tentunya ada yang puncak bawah. Itu ciri dari gambar arus bolak-balik. Nah, ini juga bisa dilihat. Ini adalah gambar sinusoidal dari tegangan dan arus. Jadi berubah terhadap waktu, maka persamaan arus bolak-balik maupun persamaan tegangan bolak-balik itu dinyatakan V sama dengan Vmax kali sin omega T atau I sama dengan Imax kali sin omega T. Ya. Nah, apa yang disebut dengan sudut fase dan yang mana yang dimaksud dengan beda fase? Jika ada V sama dengan Vmax kali sin omega T, maka sudut fase yang dimaksud itu adalah omega T-nya. Nah, dan jika ada I sama dengan Imax kali sin omega T plus 90 derajat, di sini tentu ada perbedaan sudut fase. Nah, beda fase yang 90 derajat ini dinyatakan beda fasenya. Di sini antara V dan I itu terdapat beda fase sebesar 90 derajat, di mana I mendahului V. Itu ya, bedanya sudut fase dengan beda fase. Nah, sekarang perhatikan. Dalam suatu rangkaian arus bolak-balik, persamaan antara arus dan tegangan dinyatakan dengan I sama dengan Imax kali sin omega T, sedangkan V sama dengan Imax kali sin omega T min 45 derajat. Jelaskan apa artinya. Dalam rangkaian tersebut terlihat bahwa arus mendahului tegangan sebesar beda fasenya itu adalah 45 derajat atau tegangan tertinggal dengan beda fase sebesar 45 derajat. Ini kita bisa melihat arus dulu atau tegangan dulu. Ini tergantung kita lihatnya yang mana. Artinya akan sama. Yang pasti itu beda fasenya sebesar 45 derajat antara arus dengan V, di mana arus itu mendahului tegangan, sedangkan V itu tertinggal dari arus. Seperti itu ya.
Nah, apa yang disebut dengan diagram fasor? Diagram fasor di sini menyatakan suatu besaran yang nilainya berubah secara kontinu dinyatakan dengan suatu vektor yang nilainya tetap berputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Di sini ada V sama dengan Vm, V maksimum dikali sin omega T. Dan ada I sama dengan I maksimum kali sin omega T plus C. Ini beda fasenya itu adalah C. Maka kalau digambarkan fasor Vm itu adalah misalnya omega T, maka Vim itu beda fasenya sebesar C, maka seperti ini ya, bisa digambarkannya. Itu beda diagram fasor. Nah, di sini nilai arus itu atau tegangan itu memiliki nilai efektifnya. Tadi seperti saya bilang bahwa ada alat ukur yang disebut osiloskop itu untuk melihat tegangan maksimumnya. Berarti tegangan yang dinyatakan dalam alat ukur voltmeter itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan nilai tegangan efektif. Nah, hubungan nilai tegangan efektif dengan tegangan maksimal, sini bisa terlihat bahwa tegangan efektifnya itu sama dengan tegangan maksimal dibagi akar 2-nya. Atau arus efektif itu besarnya bisa arus maksimum dibagi akar 2. Nah, sekarang lihat rangkaian arus bolak-balik, simbol atau lambangnya. Rangkaian arus bolak-balik itu seperti lambang tak terhingga. Sedangkan arus searah itu seperti yang gambar simbol yang bagian D ini. Nah, kalau yang B itu adalah gambar dari resistor. Sedangkan yang C itu gambar dari induktor. Nah, yang D itu adalah gambar dari kapasitor. Ya, jadi nomor 1 itu rangkaian hambatan dalam arus bolak-balik, kita akan membahas ini. Dan yang nomor 2 itu rangkaian induktor dalam arus bolak-balik. Dan yang nomor 3 adalah rangkaian kapasitor dalam arus bolak-balik. Nah, di sini hambatan dalam arus bolak-balik. Jika hambatan atau resistor dihubungkan dengan arus bolak-balik, apa yang terjadi dengan grafik sinusoidal dan gambar fasornya? Ternyata di sini terlihat bahwa ini artinya bahwa arus itu memiliki fase yang sama dengan tegangan. Jadi kalau tegangannya itu sama dengan Vm dikali sin omega T, maka I-nya juga adalah Im kali sin omega T. Ini tidak ada beda fasenya, itu memiliki fase yang sama. Seperti ini, maka I sama dengan memenuhi hukum Ohm, V per R, maka jika V-nya itu V maksimum kali sin omega T, maka I-nya itu Vm per R kali sin omega T. Jadi I-nya juga bisa sama dengan I maksimum kali sin omega T, di mana I maksimum itu sama dengan V maksimum dibagi R. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu hambatan sebesar 5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar V sama dengan 20 sin omega T. Ditanya buat arus maksimum yang melalui hambatan. Di sini diketahui dari V sama dengan 20 sin omega T, berarti di sini yang 20 itu adalah V maksimum. Maka kuat arus maksimum itu sama dengan V maksimum dibagi R. Tadi V maksimumnya 20, R-nya 5, maka I maksimum berarti 4 ampere. I efektif tadi sudah tahu bahwa efektif itu berarti I maksimum dibagi akar 2. Maka di sini 4 dibagi akar 2 itu sama dengan 2 akar 2. 2 dikali 1,4 itu berarti 2,8 ampere. Lanjut rangkaian induktor pada arus bolak-balik. Nah, rangkaian induktor di sini ada lilitan dihubungkan dengan arus bolak-balik. Didapat bahwa V sama dengan V maksimum kali sin omega T. Maka di sini ya sama, kalau ditanya I maksimum berarti V maksimum dibagi R. Nah, R-nya
itu adalah hambatan pada induktor. Hambatan pada induktor itu notasi atau lambangnya itu adalah XL. Bisa rumusnya XL itu sama dengan V maksimum dibagi I maksimum. Itu besarnya omega dikali L. Nah, di sini hubungan antara V dengan I dalam rangkaian induktor kita bisa lihat ternyata di gambar fasornya I tertinggal 90 derajat dari V. Jadi V mendahului 90 derajat terhadap I, memiliki beda fase sebesar 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan di sini, V terlebih dahulu, kemudian arus mengalir dengan beda fase tertinggal 90 derajat. Ini gambar sinusoidal dan gambar fasor pada rangkaian induktor. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah induktor memiliki induktansi 0,05 Henry. Dihubungkan dengan tegangan AC, V-nya 20 sin omega T. Yang ditanya reaktansi induktif, berarti yang ditanya XL. XL tadi sama dengan omega dikali L. Nah, di sini dari persamaan V sama dengan 20 sin omega T, omeganya berarti sebesar 120 radian per detik. Berarti XL itu sama dengan omega kali L, berarti 120 dikali 0,05 sebesar omeganya itu sebetulnya udah dapet ini. 120 V. 120 V. Jadi 120 dikali 0,05 V-nya itu adalah 3,14 sama dengan 18,84 ohm. Nah, kalau ditanya I maksimum berarti sama dengan V maksimum dibagi hambatannya, hambatan pada induktor itu adalah XL, maka 20 dibagi 18,84 sebesar 1,06 ampere. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya kapasitor? Rangkaian kapasitor sama seperti rangkaian pada induktor yang besarnya M dibagi N atau XL-nya itu adalah 1/omega omega C. Ini adalah hambatan pada kapasitor. Kita lihat rangkaiannya, diagram fasor dengan sinusoidalnya terlihat bahwa arus mendahului tegangan. Ini kebalikan dari rangkaian induktor. Kalau di sini arus mendahului tegangan. Tadi kalau di induktor arus tertinggal tegangan sebesar 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana pada RLC rangkaian seri? RLC pada rangkaian seri ini hambatan total itu dikenali dengan impedansi itu sebesar akar dari R kuadrat ditambah XL min SC kuadrat. Tegangannya pun sama, akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Ini terlihat gambar fasornya. Jadi kesimpulannya, jika XL lebih besar dari XC berarti dia bersifat induktif. Kalau XL lebih kecil dari XC berarti bersifat kapasitif. Kalau XL sama dengan XC berarti resistif. Resistif itu artinya dia mengalami resonansi. Frekuensi resonansi kalau kita lihat gambarkan dari XL sama dengan XC, maka akan didapat frekuensi resonansi itu 1/2 V akar 1/LC. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.